Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pencegahan logam arsen dalam air dengan metode teknik membran ferroelektrik. Sebelumnya, tahu nggak sih pencemaran air itu apa? Jadi, pencemaran air adalah kondisi menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lain ke dalam air akibat aktivitas manusia. Air yang tercemar juga sering ditandai dengan adanya perubahan warna, rasa, dan bau. Tahu nggak sih sumber pencemaran air itu berasal dari mana? Nah, sumber pencemaran air itu berasal dari bahan organik, bahan anorganik, bahan kimia, dan cairan berminyak. Kali ini kelompok kami akan berfokus kepada logam berat, yaitu arsen. Nah, penyebab terjadinya pencemaran logam berat ini tidak lepas dari campur tangan manusia. Seperti limbah hasil rumah tangga, tidak terkontrolnya limbah industri sehingga masuk ke dalam sungai kemudian mengendap menjadi sedimen. Kemudian juga limbah pertanian yang mencemari sungai. Teman-teman tahu nggak sih kalau dalam bentuk perairan, arsen ditemukan dalam bentuk mineral apa ya? Nah, ternyata dalam lingkungan perairan, kondisi dalam tekanan oksidasi arsen membentuk pentapalen arsenat, di mana dalam kondisi sebaliknya saat tereduksi membentuk trivalen arsenit. Dan mobilitas serta penyerapan oleh sedimen, tanah lempung, dan mineral tanah bergantung pada bentuk arsennya. Dalam kondisi anoksik, aktivitas mikrobial dapat membentuk arsen dalam metilat dan yang membentuk padat dan mampu masuk ke lapisan atmosfer. Ternyata, arsen memang dikenal karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Orang yang terlalu banyak terpapar zat arsen dari konsumsi air minum disebut arsinokosis. Berbagai dampak diantaranya pigmentasi kulit, gangren, dan keratosis. Itu pun baru terlihat minimal 5 tahun terkena arsenik yang terakumulasi. Oleh sebab itu teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai studi penanggulangan arsen dalam air. Dalam jurnal review ini, membran ferroelektrik untuk pemurnian air dengan arsen sebagai model polutan. Teknologi utama untuk menghilangkan arsenik yaitu oksidasi, koagulasi, pertukaran ion, adsorpsi, dan filtrasi membran. Namun, filtrasi membran adalah salah satu metode yang paling banyak dipelajari untuk menghilangkan arsenik karena efisiensi tinggi dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Yuk kita masuk ke metode penanggulangan arsennya. Pertama-tama, dilakukan preparasi membran. Preparasi itu persiapan ya. Nah, pertama bentuk BaTO3 dipanaskan pada 800 derajat Celcius selama 2 jam dengan kecepatan 10 menit dan dilakukan pendinginan di atmosfer N2 dalam tabung tungku listrik. Tujuan perlakuan panas untuk mengubah fase kubik menjadi fase tetragonal. Selanjutnya, NPBTO atau nanokomposit terpolarisasi didispersikan dengan ultrasonik dalam 0,01 mol L-1 larutan berair dopamid dihidroklorida dan diaduk selama 12 jam pada 60 derajat Celcius. Selanjutnya, partikel dicuci sampai netral dan dikeringkan dalam oven vakum pengering. Nanofilm MBTO dibuat untuk mendukung membran PES melalui polimerisasi antarmuka. Membran lembaran data UE polimerisasi sulfat atau PES dipasang pada pemegang membran. Selanjutnya, sebelum polimerisasi nanopartikel BTO yang dimodifikasi didispersikan dalam larutan piperazine melalui perlakuan ultrasonik. Sebagai perbandingan membran TFC juga dibuat tanpa menambahkan partikel nano. Nah, sebelum dilakukan perawatan corona polling, membran perlu direndam dalam campuran air dan gliserin selama 3 hari, kemudian dikeringkan. Tegangan polarisasi adalah 13 kV selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk pada hasil
Dari preparasi sampel, partikel BTO ferroelektrik pertama kali diolah dengan dopamin untuk mengolah hidrofilik dan kemudian disegel ke dalam membran NF melalui polimerisasi antarmuka. Akhirnya, perlakuan polling corona digunakan untuk mengubah arah polimerisasi BTO yang membuat domain di BTO dari tidak teratur menjadi terarah untuk mengisi daya. Akibatnya, ujung bermuatan negatif menghadap ke permukaan membran. Dari hasil preparasi sampel tadi, polling corona digunakan untuk mengubah arah polarisasi BTO. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai corona polling membran TFN MBTO atau membran ferroelektrik terpolarisasi. Dilakukan visualisasi morfologi dan ukuran nanopartikel BTO dengan XRD dan diketahui bahwa nanopartikel BTO relatif stabil dalam kondisi asam lemah hingga basa. Karakterisasi membran. Di sini, struktur retikulat yang muncul membuat morfologi permukaan TFN MBTO lebih kasar dibanding dengan membran TFC murni. Penampang membran menunjukkan struktur asimetris yang khas, termasuk lapisan permukaan yang padat dan sublapisan berpori seperti jari. Seperti yang diharapkan, ketebalan lapisan pemisah meningkat dari 190 kurang lebih 23,6 nanometer menjadi 229 kurang lebih 30,2 nanometer. Setelah penambahan nanopartikel MBTO, membran TFC memiliki Ra atau besaran rata-rata 11,24 nanometer. Setelah nanopartikel MBTO diperkenalkan, morfologi permukaan berubah total dan menjadi lebih kasar dengan Ra yang tinggi sebesar 43,86 nanometer. Morfologi retikuler kasar meningkat kekasaran permukaan membran yang dapat bermanfaat untuk permeabilitas air karena luas permukaan yang lebih tinggi tersedia untuk molekul air meresap. Morfologi retikuler kasar meningkatkan kekasaran permukaan membran yang dapat bermanfaat untuk permeabilitas air karena luas permukaan yang lebih tinggi tersedia untuk molekul air meresap. Pengenalan nanopartikel meningkatkan derajat ikatan silang dari 65,49% menjadi 88,46%. Peningkatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemisahan membran. Selanjutnya ada kinerja anti-fouling membran ferroelektrik. Studi tentang pengaruh nanopartikel MBTO pada hidrofilisitas permukaan membran TFN sangat penting untuk pengolahan air. Gambar 6b mengilustrasikan sudut kontak air TFC, TFCE, TFN MBTO, dan TFN MBTOE. Sudut kontak air membran TFC adalah 46,1 derajat setelah perawatan corona polling. Terjadi sedikit penurunan akibat efek elektrostatis pada permukaan membran TFCE 44,3 derajat. Sedangkan sudut kontak TFN MBTO mengalami penurunan dari 26,0 derajat menjadi 17,50 derajat setelah perlakuan polling. Kehadiran BTO yang dimodifikasi memfasilitasi keterbatasan air yang lebih baik dibandingkan dengan membran TFC murni. Dan yang terakhir yaitu permeabilitas dan selektivitas membran ferroelektrik. Membran ferroelektrik terpolarisasi TFN MBTOE menunjukkan permeabilitas yang lebih tinggi. Kemudian diagram skema mekanisme penolakan arsenik 5 yang ditingkatkan oleh TFN MBTOE polling karena menyebabkan distribusi seragam domain internal nanopartikel BTO, meningkatkan potensi permukaan membran. Akibatnya meningkatkan rasio penolakan arsen 5. Seperti yang terlihat pada gambar A menunjukkan proses polling corona membran TFN MBTO. Dan pada gambar B menunjukkan diagram skematis mekanisme pemisahan penolakan arsen 5 yang ditingkatkan oleh membran TFN MBTOE. Nah, jadi seperti itulah studi penanggulangan arsen terhadap pencemaran air. Oleh karena itu, dampak kandungan arsen terhadap kesehatan sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya dengan meningkatkan kesadaran dan ikut serta untuk melestarikan sumber daya hayati serta menjaga kesehatan.